pertemuan yang lalu, awalnya kita akan mencari definisi-definisi daripada istilah-istilah yang digunakan itu. Jadi kalau pada soal seperti ini, saudara lihat kita harus bisa mendefinisikan dengan baik apa yang dimaksud dengan ayam kampung, apa yang dimaksud dengan ayam leghorn secara saintifik, apakah itu terkait dengan jenis atau spesies, kemudian apa yang dimaksud dengan lebih bergizi. Nah, nanti ketika kita mengatakan lebih bergizi ini, saya kira statistik sangat berperan, karena apakah 10 dan 8 itu sudah berbeda, atau 10 dan 8 itu sebetulnya masih perbedaan yang wajar daripada suatu treatment yang berbeda. Nanti kita akan lihat tentang istilah-istilah seperti ini. Kemudian telur juga sudah didefinisikan. Nah, kemudian saya sudah punya ayamnya, sudah tahu paling tidak. Kemudian saudara akan mulai mencoba untuk melakukan penelitian. Baik, berapa ayam yang saya pakai untuk ini? Saya butuh berapa ayam? 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1 karena apa, saudara? Mungkin ada 2 jenis, Pak. Ada 2 ya, maksudnya bukan dari jenisnya, misalnya sama-sama ayam kampung gitu, apakah saya butuh lebih dari 1? Biar perlu. Ya butuh, Pak. Biar apa? Ya, soalnya apa yang saudara khawatirkan? Apa yang dikhawatirkan? Yusuf, boleh Yusuf. Apa yang dikhawatirkan? Misalnya kayak ada kalau bisa aja perbedaan apa ya, kayak pengulangan gitu loh Pak, pengulangan data gitu Pak. Barangkali misalkan ayam yang ini tidak sesuai ekspektasi, nanti yang lainnya juga, jadi kayak pengulangan gitu, jadi mendapatkan rata-ratanya gitu Pak. Ya. Baik, karena saya tidak bisa menjamin bahwa setiap ayam itu akan punya perilaku yang sama, ya kan? Jadi ada perbedaan antara ayam satu dengan ayam yang lain di dalam jenis yang sama. Maka itu saya tidak bisa menggunakan 1 ayam saja. Karena jangan-jangan kebetulan ayam yang satu itu mungkin tidak representatif, tidak mewakili ayam kampung atau ayam leghorn. Maka itu saya ambil berapa jumlahnya. Nah, ini kembali lagi nanti statistik akan berperan. Berapa jumlahnya? Baik. Kemudian ayamnya dipelihara dengan baik. Umurnya sama atau tidak sama? Siapa yang akan mencoba jawab? Umur ayamnya itu sama atau tidak sama? Harusnya sama, Pak. Fauzan? Iya, Pak. Harusnya sama, Pak. Alasannya apa, Fauzan? Karena jadi kalau saudara menjawab sesuatu, perhatikan saudara mesti punya alasan, ya. Jadi saudara berada di dunia dunia saintifik lah. Tidak bisa cuman saya senang begini, ini menurut saya, enggak, ada alasannya. Nah, alasannya itu bisa betul, bisa tidak, tetapi harus ada alasan. Baik. Ya, Pak. Karena apa, Fauzan? Menurut saya karena variabelnya bisa dikontrol, Pak. Supaya lebih adil gitu, Pak, kalau bahasa. Oh, baik. Karena saudara punya hipotesis apa kalau saudara mengatakan begitu? Kalau saudara mengatakan ini umurnya mesti sama, saudara punya hipotesis pasti yang mendasari pernyataan saudara. Oh ya Pak, kalau hipotesisnya berarti selama ayam itu hidup dengan postulat kalau dia mendapatkan perilaku yang sama atau makanannya sama atau kesehariannya sama begitu Pak? Iya, ketika dia berumur sama gitu ya? Iya betul Pak. Nah gitu ya, jadi apapun yang kita lakukan sehari-hari saudara, kalau saudara mulai menganalisis dengan baik, itu seringkali di belakangnya ada hipotesis-hipotesis tertentu, walaupun itu secara implisit. Karena ya kita tidak akan mengatakan setiap saat begitu, tapi secara implisit mesti ada. Kalau saudara berpendapat bahwa umurnya mesti sama, karena saudara mengatakan bahwa ayam itu akan menunjukkan apa jati diri yang sebenarnya ketika dia pada umur yang sama. Kalau ada yang berpendapat bukan tidak harus sama, apa alasannya? Saya misalnya ya Edgar silakan, tidak harus sama misalnya, apa alasannya? Kalau saya tidak harus sama karena menurut saya ya, itu silakan. Setiap ayam memiliki waktu suburnya sendiri-sendiri menurut saya. Jadi telur yang dihasilkan bisa saja memiliki nutrisi yang berbeda dari
umur yang sama. Baik, saudara boleh saja. Nah, gimana siapa yang betul? Nah, ya kita cek apakah memang betul, tetapi itu cukup beralasan. Jadi kalau saudara mengatakan umurnya harus sama, karena misalnya tingkat produksi itu yang paling bagus ketika dilakukan pada umur tertentu. Tapi saudara bisa punya pendapat yang lain. Ya, ayam Leghorn itu masa suburnya tidak sama dengan ayam kampung. Sehingga kalau begitu saya harus cari pada umur yang berbeda. Boleh, tapi itu dipelajari bukan hanya karena saya senang atau tidak senang. Jadi fertilitas wanita itu juga berbeda. Jadi misalnya fertilitas wanita Afrika itu berbeda dengan fertilitas wanita Asia. Itu secara sains sudah dinyatakan seperti itu. Nah, apakah itu berlaku untuk ayam? Nah, kita harus lihat. Baik. Kemudian dipelihara, diberi makannya sama atau tidak? Siapa mencoba jawab? Mau coba jawab, Pak? Rafif, silakan Rafif. Silakan. Kalau menurut saya makanannya juga harus sama. Soalnya nanti ketika diberikan makanan yang sama, apakah antar waktu diteliti telurnya punya output nutrisi yang sama atau enggak? Baik. Kalau begitu apa hipotesisnya? Apa yang ada yang mendasari bahwa saudara mengatakan ini makanannya harus sama? Karena gimana? Coba Rafif. Karena kualitas karena kualitas dari makanan dari telur. Oh ya, dari telur itu tergantung dari, kalau saya nganggapnya mungkin dari metabolisme ayamnya. Jadi, nanti dulu. Kalau saudara bilang metabolisme, justru di situ pertanyaannya. Kalau tadi saudara belum menyentuh metabolisme, saudara baru menyentuh tentang apa? Nutrisi. Baik, makan hati-hati ya. Maka itu saya sering katakan bahwa kalau saudara, harapan saya begitu, saudara belajar kuliah seperti ini bukan cuma materi, tetapi cara berpikir yang baik, dan itu yang mahal. Dan itu yang sangat bermanfaat. Materinya ya bisa saudara pelajari, tidak sekarang ya besok lusa, tapi cara berpikirnya itu saudara bawa terus sampai saudara bekerja dan sebagainya. Jadi kalau tadi asumsinya atau barangkali hipotesis yang mendasari bahwa kualitas telur seekor ayam itu tergantung dari makanan. Gitu ya. Sehingga kalau saya ingin melihat yang sebenarnya ya makanannya masih sama. Tetapi apakah itu benar bahwa kualitas telur ayam itu hanya tergantung dari makanan? Bagaimana Rafif tadi yang baru itu? Tergantung dari apa? Sekarang baru boleh. Tergantung juga apa? Tergantung dari metabolisme jenis. Metabolisme, ya tergantung pada gastrointestinal, itu kelenjar-kelenjar. Jangan-jangan kelenjar di ayam Leghorn ini tidak sama dengan kelenjar di telur ayam kampung, sehingga barangkali butuh makanan yang berbeda. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah ada mahasiswa yang mengatakan kalau ayam di kampung itu makannya cuma nasi dan sebagainya. Gitu. Apakah itu ada kaitannya atau tidak? Itu juga harus dipelajari. Kemudian telurnya sudah siap, saudara. Kalau gitu ayamnya ini dibibit, ya, kemudian dipelihara dengan cara yang baik, ya. Pakai musik atau tidak pakai musik memeliharanya? Baik, kalau pakai musik kira-kira musiknya sama atau tidak? Nah, ini kembali lagi apakah ayam itu punya ketertarikan terhadap musik-musik tertentu? Kalau memang itu ada. Ya, kemudian dipelihara, saudara diberi makan yang cukup, diberi suasana yang menunjang keberhasilan daripada telur yang baik. Pokoknya dua-dua ayam ini, yang satu ditempatkan pokoknya harus diteliti dengan baik dan ditempatkan di tempat yang baik. Di sini misalnya saya tempatkan ayam Leghorn, di sini saya tempatkan ayam kampung, ya, dengan kehidupan yang baik dua-duanya. Kemudian telurnya begitu sudah dihasilkan segera saya tes. Nanti saya akan mendapatkan data. Ini ayam Leghorn 1, 2, mungkin 10 ayam Leghorn. Ayam kampung harus sama atau tidak sama? Tidak harus ya. Tetapi anggap saja sama, misalnya ini 10. Ini kemudian ayam yang nomor 1 sudah bertelur segera. Nah, kalau memang segera,
Kalau memang segera perjanjiannya begitu, yang di sini juga harus segera saya tes. Apa yang dijadikan kriteria atau indikatornya? Nah, pada pertemuan yang lalu adalah protein, vitamin, karbohidrat, kolesterol, albumin, gitu ya. Kemudian bisa saja kondisi-kondisi yang lain, saudara. Ya, karena tergantung daripada istilah lebih bergizi ini. Kalau lebih bergizi ini terkait pada kondisi-kondisi vitamin dan sebagainya di dalam ayam, ya ke situ. Tetapi mungkin saja saudara bisa mendefinisikan lebih bergizi ini dari faktor yang lain, dari aspek lain. Kita ini tadinya kan apa, saudara? Vitamin gitu ya, karbohidrat, protein, albumin. Jadi lebih bergizi ini kita definisikan sebagai kadar daripada ingredient atau bahan-bahan, vitamin, karbohidrat, protein. Bisa enggak saudara definisikan bergizi ini dari aspek yang lain? Siapa punya ide? Tidak harus dari ini, tetapi maksudnya telur ayam kampung itu punya kualitas yang berbeda daripada ayam leghorn. Dari aspek apa? Ini dari aspek gizi yang saudara definisikan sebagai proporsi atau komposisi daripada zat-zat ini, vitamin, karbohidrat. Bisa enggak saudara definisikan yang lain? Saya coba jawab, Pak. Silakan Fauzan. Kalau saya melihat dari sisi konsumennya, Pak, apakah dari konsumennya misal dalam berapa hari gitu makannya kita kontrol, kemudian apakah ada perbedaan misalnya dari masa ototnya, Pak, kalau dari konsumennya, Pak? Boleh dari sini. Jadi lebih bergizi itu tidak lihat pada ayamnya gitu ya, tapi lihat pada konsumennya. Cuma Fauzan barangkali itu agak sulit sedikit pengendaliannya, ya kan? Karena konsumen itu kecuali kan. Kenapa saya katakan agak sulit, Fauzan? Coba. Kenapa agak sulit? Kenapa? Coba. Itu agak sulit. Saya coba jawab ya, Pak. Silakan. Mungkin karena ini, Pak. Karena manusia kan punya hak asasi, Pak. Nah, itu kalau kita atur makannya itu jadi katakanlah mau diatur. Mau diatur karena kita kasih duit banyak. Dia mau dong. Okay. Apa yang jadi sulit? Sulitnya kembali lagi bahwa manusia itu punya itu tadi metabolisme yang berbeda satu dengan yang lain, ya, kelenjar yang mungkin tidak sama dan manusia ini sulit dikendalikan, jauh lebih sulit daripada mengendalikan ayam pasti. Maka itu walaupun itu bisa dilakukan, tetapi akan lebih mudah kalau kita melihat ayamnya daripada, tapi bukan tidak bisa. Dan saya kira itu salah satu yang perlu diteliti. Karena ini saya mengatakan bahwa lebih bergizi itu adalah kalau vitaminnya lebih banyak. Benarkah itu? Lebih bergizi itu kalau protein, kadar proteinnya lebih tinggi. Benarkah itu? Nah, itu belum tahu sebelum kita coba. Nah, tetapi lebih mudah kalau definisinya itu seperti ini, lebih mudah. Nah, sehingga nanti ketika saya ditanya apa yang dimaksud dengan lebih bergizi, apakah ini lebih enak rasanya? Betul, saudara? Lebih bergizi itu lebih enak rasanya? Tidak, Pak. Tidak terkait dengan itu. Lebih bergizi itu adalah yang punya kandungan ini, zat-zat ini. Jadi kalau vitaminnya lebih banyak, saya katakan dia lebih bergizi. Kalau proteinnya lebih banyak, saya katakan lebih bergizi. Kalau kolesterolnya lebih kecil, saya katakan lebih bergizi. Seperti itu. Nah, itu saya yang mendefinisikan. Dan itu mesti jelas. Ya. Kemudian dari aspek yang lain bisa saja telur itu kan ada misalnya ini telur ayam kampung, kemudian ada telur ayam leghorn. Mungkin dari aspek berat, beratnya antara satu dengan yang lain. Aspek apa lagi yang lain yang terkait dengan bentuk fisik ini? Coba siapa mencoba? Dari ukuran, Pak. Ukuran, baik ya. Jadi bukan cuma berat, tapi ukuran. Kalau ukuran, saudara tertarik apanya? Karena telur ini agak repot bentuknya. Bentuknya kan agak semi-elips gitu ya. Saudara tertarik ukuran yang mana? Nah, itu mesti definisikan. Misalnya aja yang paling jauh. Jadi saya pakai vernier kaliper gitu ya. Yang pokoknya yang paling jauh. Ini ukuran standarnya saya buat itu. Itu kadang-kadang saya yang menentukan, saudara. Ya, tidak ada yang yang
bisa memberitahu saya pada saat ini. Ada lagi yang lain, silakan. Tekstur Pak, mungkin kalau kelembutan saat ditelan kan kalau terlalu. Baik, boleh teksturnya, bagaimana kelembutannya, nah itu bagaimana mengangkakan. Nah, nggak terlalu mudah itu ya. Tidak sebagaimana saya ukur ini, gimana mengangkakan kelembutan itu saudara, tetapi bisa dicari. Ada yang punya ide untuk mengangkakan kelembutan, ada yang punya ide, coba. Untuk mengatakan bahwa ini lebih lembut, bahwa telur ini lebih lembut dari telur ini, saudara punya ide apa? Menurut saya perlu mengerahkan semacam quality control, Pak. Iya, maksudnya gimana? Idenya gimana, Brian? Oh, ide saya ini pasti quality control ya, tetapi maksudnya saudara untuk melihat ini lebih lembut dari ini. Untuk telur itu gimana caranya? Punya ide? Ide yang saat ini ada di pikiran saya. Iya, yang saat ini aja ya. Masih sebatas ini Pak, mempekerjakan orang dari bagian quality control tersebut, orang yang sama pastinya untuk merasakan telur yang sama tetapi berbeda gitu Pak. Baik, berarti agak subjektif tapi, ya kan? Iya Pak. Agak subjektif karena kalau orang merasakan ini menurut saya berarti begitu. Ada enggak cara yang lebih objektif? Siapa punya ide? Mungkin silakan siapa ini? Brilian Noval ya. Oh iya saya Pak, mungkin kalau gampangannya kok di rumah itu ditekan telurnya itu lebih mudah mana yang hancur Pak. Nah, itu kan bahasa fisikanya kan besar F-nya besar yang mana untuk bisa menghancurkan. Iya, tetapi saudara mesti punya alat dong untuk itu. Karena kalau saudara tekan dengan tangan, pakai tangan. Iya, tetapi kalau saudara tekan dengan tangan tidak bisa dijadikan ukuran. Karena ada saatnya tangan saudara menekan dengan keras, pada saat yang lain saudara tidak menekan dengan keras. Mesti ada alat, tetapi boleh itu. Jadi telur diletakkan di satu tempat, kemudian ditekan, saudara buatkan alat. Seperti percobaan kekerasan itu. Boleh. Siapa lagi? Arsi? Punya ide Arsi? Mungkin menurut saya bisa diukur dari masa jenis telurnya Pak, kuning telur sama putih telurnya. Boleh, seperti itu saudara. Itu, jadi saudara pisahkan, atau kalau tidak diaduk, gitu ya, sehingga kumpul, atau kalau tidak, saudara, saya tunda dulu. Rafif punya pertanyaan, Rafif punya jawaban, Rafif. Iya, kalau pengujian dari kelembutan atau tekstur atau mungkin kekentalan juga masuk ke isi telurnya itu bisa mungkin pakai motion atau pergerakan. Jadi di mana kita luncurkan dari suatu kemiringan, nah itu kelihatan pergerakan kecepatan dan sebagainya. Baik. So, Raffi pernah melihat nggak tes seperti itu di dalam dunia engineering? Tes seperti itu? Sebenarnya pernah sih Pak, untuk liquid. Mungkin bisa di oli juga bisa Pak. Oh iya, memang ada seperti itu. Bahkan di dalam bidang pengecoran itu saudara ya, kalau mencoba untuk melihat fluiditas daripada benda cor itu ya dialirkan. Nah, kemudian dialirkan, ini ada tes seperti begini saudara. Jadi seperti saluran begini, ini dialirkan, kemudian dilihat sampai seberapa jauh dia bergerak. Itu untuk menunjukkan fluiditas, untuk menunjukkan ya kekentalan, mungkin juga yang lebih lebih encer, mana yang lebih encer, mana yang lebih ketat. Baik ya. Jadi begitu. Kemudian saya pelihara ayamnya, kemudian saya dapatkan datanya. Nah, kemudian dari data ini dicari rata-rata. Kenapa saudara? Kok saya ini sering bekerja? Nanti kita akan lihat. Khusus ada namanya distribusi harga rata-rata. Kenapa saya bekerja dengan rata-rata? Ada yang punya jawaban? Saya sering kali bekerja dengan rata-rata. Jadi data individual itu tidak terlalu menarik buat saya. Kenapa saudara? Mungkin ini Pak, kalau rata-rata mungkin bisa mengeneralisasi, menyimpulkan dari banyak ini yang bisa jadi data acuan. Kalau satu-satu biasanya perbedaan khusus itu nggak bisa jadi pertimbangan itu. Karena apa? Karena saudara khawatir apa? Karena di dalam satu treatment yang sama, di dalam telur ayam kampung yang sama ini bisa apa? Ini nanti datanya sama enggak untuk setiap ayam kampung? Sama enggak? Pasti sama kan? Beda. Ya. Kemudian mana yang betul? Ayam kampung 1, ya 1 itu misalnya proteinnya 3 unit, saya katakanlah begini, unit. Ayam kampung 2 proteinnya 5 unit. Ayam kampung 3 proteinnya 4 unit. Mana yang betul di antara mereka ini? Gimana jawaban saudara? Mana yang betul? Ada yang
Edgar, saya Pak. silakan. Ya, Kalau silakan. kalau menurut saya dari keduanya tidak ada yang salah Pak. Itu tergantung dari kepresisian data. Oh enggak, anggap saja datanya presisi nih Edgar ya. Karena kalau data saudara tidak presisi, artinya tidak presisi itu dalam artian salah ya. Kalau ini berarti ke presisi datanya ya cuma sampai 3, tidak ada belakang koma. Tetapi bisa saja ini saya beri 3,2, mungkin saja alatnya gitu. Alatnya sudah betul. Karena kalau alatnya salah ya sudah, ya dibetulkan dulu. Maka itu tidak bisa kita mengatakan ini mungkin alatnya tidak betul. Alatnya mesti betul dulu. Nah, tapi alat itu punya kepresisian tertentu. Bisa 2 angka di belakang koma, 3 angka, tergantung. Kalau alatnya ini sudah betul, kemudian telur ayam yang pertama 3,2 protein unitnya, kemudian nah ini di antara 3 ekor ayam ini yang mana yang betul? Menurut saya nggak ada yang paling betul, Pak. Yang iya, kalau begitu bagaimana? Kalau menurut saya betul, gimana? Yang mana yang betul? 1, 2, 3 tidak ada yang betul. Ada yang salah? Nggak ada juga yang salah, Pak. Nggak ada juga yang salah. Nah kalau gitu, mana sebetulnya karakteristik protein dari ayam yang sebenarnya? 3,2 atau 5,4 atau 4,2? Nah itulah, karena ada berbeda ini saya cari rata-ratanya. Supaya saya mencari nilai yang sebenarnya. Gitu ya. Nanti kita akan mendetail lebih jauh saudara tentang begini. Saya ambil contoh. Ada sebuah kaleng begini ya berisi kelereng. Oh ini menarik saudara. Ini menarik. Mestinya kalau di kelas bisa dibuat eksperimen. Kaleng yang transparan saudara ya. Transparan saudara bisa melihat. Atau kalau tidak kelerengnya sudah saudara lihat. Kalengnya saudara lihat. Kemudian saya tanya. Misalnya saya tanya. Brian ini berapa jumlah kelereng di dalam kaleng? Nah, tapi Brian ini serius ya, bukan main-main dan berusaha untuk menjawab dengan baik. Nah, menurut Brian 42, menurut Farhan 54, menurut Ginting 38. Berapa isi kaleng ini yang sebenarnya? Berapa isi kelereng di dalam kaleng ini? Nah, sebenarnya berapa? Ini kalau saudara tambahkan, saudara bagi jumlah mahasiswa di kelas, itu nanti pasti mendekati jumlah yang sebenarnya. Karena ada mahasiswa itu yang overestimate, jadi melihat kelereng dan cenderung untuk lebih besar. Jadi ada mahasiswa yang tepat, ini ada mahasiswa daerah sini, ada yang di sini, ini yang sebenarnya nilai dari kelereng. Ada yang di sini. Nah ini kalau saudara tambahkan satu dengan yang lain, kemudian saudara bagi dengan jumlah kelereng, hasilnya akan mendekati jumlah kelereng yang sebenarnya. Ya, maka itu kita akan banyak bekerja dengan harga rata-rata. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Mafaza, ada Mafaza? Hadir hari ini Mafaza? Ada Pak. Ada Fauzan, ada Fauzan? Hadir Pak. Hadir Fauzan nih. ada Pak. Ada. Naufal Reza, ada Naufal Reza? Iya hadir Pak. Hadir. Sergio, ada Sergio? Hadir Pak. Kamu bacanya apa? Sergio atau Sergio? Sergio Pak. Sergio, baik. Fajar, ada Fajar? Ada hadir hari ini? Fajar? Tidak hadir. Yosef, ada Yosef? Pagi Pak, hadir Pak. Baik. Irham, ada Irham? Hadir Pak. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tadi saya masih agak bingung Pak yang tadi Bapak bilang kalau random mengambil kelerengnya anak-anaknya kalau dirata-ratain mendekati jumlah aslinya kan Pak ya? Betul ya. Itu terjadinya karena apa ya Pak? Maksudnya saya bingung karena emang pasti distribusi normal gitu atau gimana ya Pak? Saya agak bingung. Iya, karena begini, karena kalau ini jumlah kelereng yang sebenarnya ya, ini jumlah kelereng. Misalnya sebenarnya jumlah kelereng itu 40. Ya. Nah, seperti saya katakan ini mahasiswanya ini ya pintar, maksudnya melihatnya ya juga dengan jelas, tidak ada kesulitan penglihatan. Dia kan bisa memperkirakan ini kira-kira berapa, betul ya? Ya, saudara lihat kelereng, saudara lihat volume setiap kelereng, dan saudara lihat volume daripada kaleng itu, saudara bisa memperkirakan kira-kira berapa. Nah, idealnya 40. Nah, kalau perkiraan saudara agak sedikit lebih besar, nah saudara akan dapat data sini. Bisa enggak kelereng yang kira-kira 40 saudara duga 100 gitu, bisa enggak? Kan terlalu jauh saudara ya.
Jadi misalnya saya punya botol gitu ya, botol berisi air. Kemudian saya tanya ini kira-kira berapa ya volume air di dalam botol. Botol kecil saudara, botol kecil seperti Aqua itu. Kemudian saudara bilang 30 liter. Itu masuk akal atau enggak? Kan tidak pasti enggak mungkin yang itu. Maka itu saya katakan ini untuk mahasiswa, bukan orang ngawur, enggak. Jadi dia 40, dia akan di sini sedikit lebih besar. Bisa enggak mahasiswa itu terus lebih besar? Bisa enggak? Bisa enggak semua mahasiswa arahnya lebih besar? Agak kurang masuk akal. Kurang masuk akal, tidak make sense. Kenapa kok mesti lebih besar? Iya kan? Nah, pada yang lain dia lebih kecil. Nah, kalau saya anggap semua ini boleh saudara menggunakan distribusi normal atau simetris lah antara yang ke kanan dan ke kiri, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kalau saya tambahkan, jadi kalau saya punya angka misalnya ini sebenarnya adalah 40, gini ya. Tapi saya ekstrimkan saja, ada mahasiswa yang bilang 30, ada mahasiswa yang bilang 50, ada mahasiswa yang bilang 20, ada yang bilang 60. Ini saya ekstrimkan saja. Ini ya. Nah ini kalau 30 saya tambah dengan 50, berapa saudara? 80, saya bagi 2 dapat berapa? 40. 20 dengan 60, saya bagi 2 dapat berapa? Dapat 40. Begitu saya pasti mendekati. Ini konsep yang sangat sederhana tapi luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara ingin melihat harga ideal daripada suatu kualitas tertentu, saudara mencari dari harga rata-rata. Dan semua saudara penelitian itu berbasis pada distribusi harga rata-rata. Semua agak sulit saudara mencari dengan harga individual itu sulit. Karena apa? Karena harganya bervariasi, kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Tetapi tidak boleh lebih besar semua. Ketika saudara melihat ada data yang semua lebih besar, mesti ada sesuatu yang tidak beres. Ya, kadang-kadang saya minta mahasiswa saya untuk mencari data dari industri itu. Dan dari melihat data yang dibawa dari industri, saya tahu kalau data itu sama sekali tidak betul. Misalnya, apa datanya itu? Jadi datanya itu misalnya punya ketelitian yang tidak sesuai dengan alat. Kemudian datanya itu selalu mengarah pada satu angka tertentu. Ya, jadi misalnya hari ini 50, besok pagi padahal ketelitian alatnya misalnya 3, ini 50 1,23 misalnya gini. Besok 50 lagi 1, 2, 3. Besok 50 lagi 1, 2. Nah, yang begini ini sudah mencurigakan, saudara. Ya, data kok bisa sama persis seperti itu bagaimana? Atau datanya memihak tempat tertentu. Misalnya saudara beli saudara beli gula di toko di ujung kampung sana, saudara beli gula 1 kilogram, saudara 1000 gram ya, 1000 gram. Waktu saudara pulang ke rumah, saudara timbang ternyata 985 gram. Nah, ini wajar atau tidak wajar? Nah, saudara kembalikan kepada si penjual gula, saudara, Bapak itu gulanya itu kurang. Wah, dia bilang, masa saya harus hitung kristal gula? Ya ini sudah saya timbang. Kalau 1 kilo itu ya 1000 gram, kadang-kadang ya kurang. Kita ini kan manusia biasa gitu ya. Kita ini bukan malaikat, nggak bisa tepat. Oke, saya terima alasan itu. Besok pagi saya beli lagi. Dan saya timbang di rumah 990 gram. Saudara datang lagi dan dia mengatakan, waduh, kita ini kan nimbangnya ya sudah begitu. Kita ini kan bukan malaikat, gitu ya. Saudara, gimana komentar saudara? Besok pagi saudara beli lagi 980 gram. Besok lagi saudara beli lagi 975 gram. Gimana komentar saudara tentang malaikat ini? Dia memang bukan malaikat. Dia apa ini? Nakal. Nah, dia penipu ini, bukan malaikat, dia memang betul. Dia penipu. Karena apa? Loh, dari 1000 gram ini kok selalu 975, 980. Kenapa kok tidak pernah 1005? Itu saudara. Oh, ini statistik mengajari kita untuk itu. Kenapa tidak pernah 1010? Kenapa kalau misalnya ini kesalahan manusia itu human error, kok taking side, kok mengambil arah? Kenapa kok selalu kurang? Saudara janji dengan teman, janji jam 10, dia datang jam 10 lebih 5. Boleh atau tidak boleh, saudara? Boleh, sekali-sekali boleh?
Boleh Pak sekali-sekali. Boleh ya? Iya. Wajar Pak, wajar. Boleh, wajar. Dia jam 11, dia datang jam 11 lebih 10, boleh. Tetapi terus, saudara, terus menerus. Ya, seperti mahasiswa yang datang ke kelas, bukan cuma mahasiswa, termasuk dosen. Datang ke kelas jam 10, datang 10 lebih 5, kelas jam 10, datang 10 lebih 10, itu bukan terlambat, itu disengaja itu. Pasti saudara, tidak bisa saudara tolak logika seperti ini. Kalau teman saudara seperti ini, maka teman saudara itu memang tidak bisa menepati janji. Tetapi kalau dia datang jam 10 lebih 5, tapi pernah dia datang jam 9.55. Nah ini manusiawi. Kadang-kadang kita ini salah. Kadang-kadang kita ini kehilangan waktu yang sebenarnya itu kita tidak sadar gitu ya, kesadaran terhadap waktu. Jadi begini saudara, maka itu tadi kelereng ini kalau dinilai oleh mahasiswa yang jumlahnya cukup banyak, kalau jumlahnya tidak banyak, siapa tadi yang tanya tadi? Kalau jumlahnya tidak banyak, masih belum saudara, belum menjamin. Karena jangan-jangan 2 mahasiswa masih semua di sini letaknya. 3 semua masih di sini, 4 semua masih di sini. Tetapi kalau 10 bisa semua di sini, terlalu besar. Disengaja itu memang memilih di sini. Kalau 10 kemungkinannya 5 di sini, 5 di sini. Atau kalaupun tidak, 3 di sini, 7 di sini. Tetapi kalau 0 di sini, 10 di sini, nah ini kemungkinannya sangat kecil itu terjadi secara kebetulan. Berarti ada faktor luar yang bekerja. Kalau saudara melempar koin, kemudian ada kepala, ada ekor, head, tail, seperti ini. Kemudian saudara lempar 10 kali, dan 10 kali dapat kepala terus menerus. Waduh, itu sudah. Saudara coba ya. Saudara coba aja nanti di rumah lempar koin, kemudian apa bisa dalam 10 kali lempar dapat 10 kali kepala terus menerus. Nah kalau saudara dapat 7 mungkin, 8 mungkin, 5, 4 lebih mungkin, tapi dapat 10 terus menerus. Nah kalau saudara bilang, saya pernah dapat 10, naikkan sedikit, lempar 20 kali. Bisa enggak saudara dapat secara terus menerus kepala? Kalau itu dapat, itu artinya bahwa koin saudara dua-duanya kepala saudara ya. Jadi 2 side ini dua-duanya. Di sini kepala, ini koinnya dibagi 2 kemudian disambung. Ini kepala-kepala. Tetapi kalau ini kepala dan ekor, saudara tidak mungkin 20 kali dapat melempar dadu misalnya terus dapat angka 1. 6 kali dapat angka 1. Saudara coba saja. Asal dadunya wajar. Kalau dadunya itu semua angkanya 1, ya setiap dilempar dapat angka 1. Pasti. Ya. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Silakan kalau saudara punya pertanyaan atau hal yang lain yang masih kurang jelas, saya izin bertanya Pak. Silakan Rafif ya. Kalau hal-hal yang terkait dengan distribusi normal tadi juga dicontohkan dari Pak Bud terkait dengan adanya yang overestimate sama underestimate dan sebagainya, itu kan sebenarnya ada faktor-faktor kompleks mungkin yang sifatnya mungkin meta atau dan sebagainya yang mikro, yang sebenarnya itu ada patternnya atau random atau bagaimana? Makanya itu nanti yang kita pelajari bahwa di dalam penelitian ini, kalaupun ada faktor yang pertama kali gini, bahwa semua faktor bisa kita kendalikan, ya, sehingga tidak ada lagi faktor-faktor yang masuk ke dalam penelitian begitu saja. Namun ada kalanya saya tidak bisa mengendalikan faktor itu. Nah ini kemudian nanti kita lakukan dengan membuat randomness atau dirancukan dengan cara pengajakan supaya tidak memihak treatment. Jadi misalnya ini ya, katakanlah ayam tadi, ini ayam kampung, kemudian ini ayam leghorn. Ya, kemudian ini umur dan makan itu yang saya kendalikan, kondisi kehidupan itu yang saya kendalikan, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang saya tidak bisa tahu, yang bisa mempengaruhi. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kalau seperti ini? Caranya seperti tadi, jumlahnya diperbanyak, jangan cuma 1, yang ini jumlahnya diperbanyak. Nah, untuk pada kesempatan yang lain, saudara membagi kelompok itu menjadi 2 kelompok secara, nanti kita akan lebih detail saudara, secara acak, sehingga
tidak ada faktor-faktor tertentu yang memihak terhadap kelompok tertentu. Saya beri contoh. Ada obat, saudara. Ini ya, COVID-19, COVID-19. Ya. Kemudian saya punya obat. Gimana supaya ada obat A, ada obat B. Bagaimana saya melihat efektivitas daripada obat ini? Saya ambil 100 orang. Ya, dari 100 orang ini, 50 saya beri A, 50 saya beri B. Yang mana? Dari 100 orang, 50 yang mana? Karena pengaruh obat A terhadap seorang manusia itu kan juga terkait dengan manusianya. Apakah manusianya ini punya imunitas yang tinggi, punya antibodi, sehat, umurnya, dan sebagainya. Sehingga 100 orang ini saya bagi secara acak, saudara. 50 di sini, 50 di sini. Ya. Sehingga kalau di sini sudah ada yang punya imunitas tinggi, di sini juga akan ada. Karena pembagiannya secara acak. Kalau di sini ada yang umurnya tua, di sini juga ada yang umurnya tua. Kalau di sini ada yang penderita misalnya komorbiditas dan sebagainya itu diabetes atau darah tinggi, dan di sini juga begitu. Nah, dengan membagi seperti ini, saya tidak menghilangkan faktor-faktor yang saudara katakan tadi. Faktornya tidak hilang, tapi faktornya dirancukan, saudara. Faktornya tidak memihak kelompok ini, tidak memihak kelompok ini. Sehingga kalau ada faktor, misalnya katakanlah diabetes, itu yang mempengaruhi tentang efektivitas obat, dia tidak hanya mempengaruhi efektivitas obat A, tetapi juga obat B. Karena orangnya sudah dibagi secara acak. Maka itu nanti ada cara untuk kita membuat penelitian, ada cara yang namanya dengan proses randomness atau randomisasi, pengacakan, kemudian ada cara yang dinamakan dipasangkan, itu untuk menghilangkan faktor-faktor lain yang saya tidak bisa mengendalikan. Ya, karena kadang-kadang memang banyak faktor yang saudara tidak bisa mengendalikan. Terutama kalau sudah terkait tentang manusia dan sebagainya. Ya, umpamanya saja saudara memberi obat A dan obat B, ini obat katakanlah untuk menjaga keseimbangan tubuh, misalnya A dan B. Nah, ini kalau saudara berikan orang yang sama, itu pun saudara meniadakan faktor yang lain. Karena kalau orang yang sama itu mestinya tekanan darahnya sama, ya, masalah-masalah yang terkait dengan kelenjar sama. Sehingga saudara beri A dan B kepada orang yang sama, itu saudara meniadakan faktor yang terkait dengan orang. Nah, jadi cara-cara seperti itu memang yang harus dilakukan. Baik, saya menjawab pertanyaan saudara. Baik, terima kasih banyak Pak. Berarti baik, sama-sama. Oke, sama-sama. Ada yang lain silakan. Permisi Pak, saya silakan. Ya, Edgar. Berarti dalam penelitian Pak, semakin banyak data yang diambil, apa penelitian itu semakin bagus Pak? Coba saya beri contoh. Ini lihat. Saya punya gelas ini ya. Ini berisi teh, saudara. Ada teh, kemudian saudara kasih gula, kemudian saudara aduk. Baik, setelah saudara aduk, saudara ingin melihat kualitasnya ini cocok enggak dengan saudara. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan ambil contoh ya, saudara cicipi, ambil sampel. Ini. Berapa kali? Ini sampelnya Edgar, berapa kali nyobanya? 1 kali? Cukup? Kurang Pak. Kurang 2 kali cukup? Kurang Pak. Kurang 3 kali? Habis lo nanti tehnya dicicipi. Kalau dia Pak mungkin 3 kali Pak. Boleh, saudara. Baik, 3 kali. Baik ya. Saudara ingin meyakinkan, ini buat saya nih, saya cicipi kurang. Oke, sudah. Ini 1 kali lo ya. Jangan ditambah gula kemudian dicicipi, itu sudah berubah. Kualitas ini sudah berubah. Nah, sudah ditambah gula, sudah diaduk. Diaduk supaya apa? Tercampur. Iya, supaya apa tercampur? Itu untuk menjamin apa? Untuk menjamin bahwa kualitas di setiap posisi X, Y, Z di dalam gelas ini, kualitasnya sama atau tidak sama kalau sudah diaduk? Sama Pak. Sama ya, dengan asumsi diaduk sampai lumat ya, sampai lumat, sampai dulu semua. Sehingga saudara ketika mengambil contoh ini, saudara ambil pada bagian atas atau bagian dalam, atau bagian X, Y, Z 326 itu perlu?
berbeda ya Pak? Perlu kualitasnya. Maksudnya nih kalau teh ya, teh sudah tidak Pak, sudah tercampur lata soalnya. Sudah ya, sudah tercampur, larut sempurna, saudara. Sehingga saya ambilnya di mana saja, nggak jadi masalah. Uniform. Ya, nggak jadi masalah, karena ini homogen. Nah, tapi di dalam contoh penelitian tidak selalu begini. Yang homogen ini gampang. Sehingga saya ambil contoh 1 kali, 2 kali, Edgar mau 3 kali juga boleh. Kemudian saya mengatakan apa? Ini kualitas teh sudah cukup untuk saya. Nah sekarang, tempatnya ini bukan segini saudara. Jadi tempatnya ini besar gini saudara. Ini tempat tehnya ini besar. 100 kali ini misalnya. Kemudian saudara buat teh dan kemudian saudara campurkan gulanya, kemudian saudara aduk sampai larut sempurna, ya, sampai larut sempurna. Kemudian saudara cicipi. Nah, apakah saudara mencicipinya harus lebih banyak daripada mencicipi yang sedikit ini? Pikirkan dulu. Mencicipinya itu apa? Jumlahnya harus lebih banyak. Kalau ini tadi Edgar maunya 3 kali boleh. Di sini apa? 30 kali. Kalau ini 100 kali lebih lipat, lebih besar 300 kali. Apa gitu? Oh, tidak Pak. Tidak. Dengan sendirinya tidak. Saya cukup 3 kali. Karena apa? Karena kualitas homogen. Maka berapa jumlah pengamatan yang harus saya lakukan? Tergantung ini. Kalau homogen seperti ini, itu sedikit saja sudah cukup. Tetapi kalau seperti ayam tadi, karena tidak bisa menjamin bahwa telur ayam yang satu sama dengan yang lain, saya harus punya jumlah yang cukup banyak. Nah pertanyaannya, berapa yang cukup banyak itu Pak? Nah saya tunda dulu saudara sampai tiba nanti waktunya, karena ini ada perumusan statistik untuk menentukan jumlah pengamatan. Karena untuk menentukan jumlah pengamatan itu saya harus tanya saudara, saudara ingin teliti atau tidak? Kalau saudara bilang iya Pak, saya tanya lagi, berapa ketelitian yang saudara inginkan relatif terhadap harga rata-ratanya gitu. Kemudian saudara ingin yakin atau tidak? Kalau saudara jawab iya, saya tanya lagi, berapa keyakinan yang saudara inginkan gitu. Sehingga yang nanti akan kita bahas tuntas, insya Allah begitu, tentang menentukan jumlah pengamatan untuk sebuah penelitian. Baik, ada yang lain silakan. Terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama ya, sama-sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ginting ada Ginting. Ada Pak. Kafka ada Kafka. Ada Pak. Ada. Mario Roberto ada Mario Roberto. Hadir Pak. Baik. Purba Melando Purba. Ada Pak. Baik. Salhan Raidi Salhan. Ada Raidi? Tidak ada? Ada Raidi? Ini masalah mic tadi Pak. Ya. Baik. Mas Ayu, ada Mas Ayu? Ada? Baik. Ada yang ditanyakan. Nah ini saya lanjutkan saudara. Ini sudah variabel tidak langsung. Nah kadang-kadang untuk sebuah penelitian itu saya tidak bisa meneliti variabel langsung. Jadi intelijensia, gitu. Gimana caranya meneliti intelijensia? Nah, ada yang dilakukan dengan cara tes Simon Binet itu, saudara, mahasiswa dites, kemudian dari hasilnya dilihat. Nah, belakangan ini ada tes yang menarik, saudara, bahwa intelijensia itu dilihat dengan menginjeksi cairan-cairan tertentu yang fosforesen, saudara, bisa menimbulkan warna. Kemudian otak seorang yang, ini kalau orangnya mau, saya rasanya kok enggak mau saudara ya. Biar aja saya kurang pintar nggak apa-apa daripada dites seperti ini. Jadi ini otak ini kemudian di-scan saudara. Nah, di-scan dengan menggunakan CT scan atau MRI dan sebagainya itu. Jadi di-scan saudara, ini otak manusia biasanya terdiri dari 2 belahan gini, belahan kiri, belahan kanan. Kemudian setelah dia diberi soal-soal tertentu itu, setelah diinjeksi itu kemudian dilihat, ini ternyata banyak neuron-neuron di sini tuh yang menyala, saudara. Ya, neuron-neuron di dalam otak yang menyala, yang menunjukkan bahwa otak dalam keadaan aktif. Nah, mahasiswa yang pintar untuk mengerjakan soal-soal tertentu, jumlah neuron yang menyala ini tidak terlalu banyak. Karena dia cukup dengan mengerahkan sedikit saja kapasitas otaknya sudah mampu menjawab soal.
Sementara yang kurang pintar, dia akan mengerahkan seluruh kemampuan otaknya untuk menjawab soal. Sehingga ini menyala dengan gemilang lah, gitu kira-kira. Nah, ini kan bukan kecerdasan, saudara. Ini kan bukan kecerdasan. Ini kan fluoresen atau fosforesen yang ada di dalam otak. Bukan kecerdasan, tetapi digunakan untuk mengetes kecerdasan. Sehingga itu adalah variabel yang tidak langsung. Kalau lampunya menyala banyak, berarti anaknya kurang pintar. Kalau lampunya menyalanya tidak terlalu banyak, berarti intelijensianya lebih tinggi. Ya, kadang-kadang di dalam penelitian saya harus melihat ini, saudara, variabel tidak langsung, karena yang langsung sulit untuk dilihat, gitu ya. Jadi misalnya, ini saya masih tetap saja tertarik dan sangat kagum, saudara, tentang rasa sakit, gitu ya, rasa sakit, rasa senang, gitu. Itu luar biasa. Rasa sakit itu gimana mengangkakan rasa sakit itu, saudara? Ada penelitian yang mengatakan kalau strain gauge itu kalau di dalam dunia teknik mesin ada yang namanya strain gauge untuk melihat elastisitas atau regangan yang berada di dunia material. Strain gauge, tulisannya gauge boleh, gage boleh, bacanya gauge, strain gauge. Nah, ini di jari manusia ini diletakkan semacam strain gauge. Katanya kalau manusia takut itu dia mengkerut, kulitnya itu mengkerut. Nah, tetapi orang mencari rasa sakit dan rasa senang ini dengan sekresi kelenjar, ya. Adrenalin, yang gitu, saudara. Maka itu saudara lihat memacu adrenalin. Itu yang orang-orang melakukan bungee jumping dan sebagainya. Memacu adrenalin. Nah, kemudian rasa bahagia itu dicari dengan kelenjar serotonin, gitu ya. Serotonin, dopamin. Nah, begitu-begitu yang ada di otak. Jadi untuk menyatakan bentuk-bentuk tertentu yang sulit dicari angkanya, dicari dengan cara yang lain. Ya, ini yang variabel yang tidak langsung yang seringkali diangkakan. Ada eksperimen yang terkenal, saudara pernah mendengar ini, nama Pavlov ini, Pavlovian. Pernah mendengar? Ada yang pernah dengar? Namanya Ivan Pavlov. Sangat terkenal di dunia pendidikan, sangat terkenal di dunia psikologi, sangat terkenal. Pernah ya, sehingga ada istilah condition reflex terkondisi dan sebagainya, conditional reflex begitu. Jadi Ivan Pavlov ini ingin melihat dan ini punya saudara, punya dampak ke dunia pendidikan. Jadi Ivan Pavlov ini punya anjing. Ini anjing yang digunakan sebagai subjek penelitian. Kemudian anjing ini, saudara, sekali-sekali diberi makan, diberi daging, ya. Kemudian sekali-sekali dia di-shock listrik. Nah, caranya bagaimana, saudara? Kadang-kadang dibunyikan bel. Jadi sebelum dia diberi makanan, itu dibunyikan bel. Kemudian diberi makan. Nah, lama-lama anjing ini mulai terkondisi dengan cara mendengar suara bel. Nah, ini kemudian di bagian mulutnya ini, di kelenjar ludahnya ini diberi tabung, saudara. Diberi cup yang diletakkan ke dalam gelas begini. Sehingga dilihat ini kelenjar ludah anjing ini keluar dan ditampung di sini. Nah, anjing ini kalau diberi makanan, diberi daging, ludahnya keluar. Diperlihatkan daging begitu saja. Tetapi setiap saat sebelum diberikan daging, itu dibunyikan bel. Dan itu terus-menerus begitu, saudara. Maka itu hati-hati dengan perkondisian itu. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus akhirnya nanti akan berdampak. Bahkan ada orang yang mengatakan kebohongan kalau dilakukan terus-menerus pada akhirnya orang akan percaya juga. Ya. Maka itu juga hati-hati dengan pengkondisian secara sosial, saudara. Social reengineering. Ya, misalnya ini ada A, kemudian ini ada B, kemudian ini dibuat karikatur. Ini A ini orang yang baik sebetulnya. B ini orang busuk ini sebetulnya. Tapi terus dikatakan ini yang jelek, ini yang jelek. Terus menerus, lama-lama saudara percaya bahwa A ini adalah yang jelek, B yang baik. Maka itu saudara harus pintar. Ya, jangan mudah terperdaya dengan propaganda atau bahasa-bahasa yang keluar di televisi atau di tulisan atau di internet atau kata-kata manusia, termasuk kata-kata saya. Kalau saya mengatakan sesuatu, saudara pikirkan kembali, jangan saudara telan begitu saja.
kecuali kalau terkait tentang materi, saudara. Yang lain saudara pikirkan, ini anjing, kemudian ini diberi tabung begini. Nah, lama-lama anjing ini terkondisi, saudara. Sehingga ketika dia mendengar bel, walaupun tidak ada dagingnya, air liurnya keluar. Jadi dia sudah menggantikan bel itu adalah sebagai daging. Itu yang diistilahkan refleks terkondisi. Jadi refleks kelenjar ludahnya ini sudah merupakan begitu dengar bel kemudian. Nah, yang menarik saudara di dalam dunia pendidikan, terutama yang terkait bel ini diganti, saudara. Saudara masih mendengar suara saya ini ya? Masih Pak, jelas Pak. Masih ya, baik ya, baik. Diganti saudara, bel ini diganti dengan flashlight, ya, apa namanya senter itu, saudara. Jadi anjing ini di senter, kemudian diberi daging. Nah, lama-lama kelamaan anjing ini terkondisi, saudara. Begitu melihat senter, ini aja dia air liurnya sudah keluar. Karena anjing tidak bisa ditanya, kamu senang atau tidak bisa. Kamu tertarik atau tidak bisa. Bagaimana Pavlov ini mengangkakan dilihat dari kelenjar ludahnya ini, saudara, tentang ketertarikan atau tidak. Ya. Nah, kemudian ada senter lagi, saudara, yang kacanya itu bentuknya elips. Ini saya ekstrimkan begini. Nah, kalau dia di senter lingkaran, anjing akan diberi makanan. Dan anjing ini tampak bahagia, saudara, senang, santai begitu. Kalau kelihatan senter yang A ini. Tetapi kalau dia dikasih senter yang B, yang bentuk kacanya elips ini, maka dia akan diberi shock listrik. Nah, lama-kelamaan anjing ini tahu, saudara. Begitu diberi A, dia santai. Begitu dia B, dia gelisah, saudara. Dia gelisah. Nah, ini yang menarik, saudara, di dalam dunia pendidikan. Pavlov melakukan eksperimen ini dengan cara ini yang tadinya adalah elips seperti ini, itu perbedaan apa namanya busur-busurnya ini, saudara, dikurangi sedikit. Jadi elips ini sedikit demi sedikit mendekati lingkaran. Ya, saya ekstrimkan ya. Saya ekstrimkan tadinya elipsnya itu begini, saudara. Nah, lama-lama elipsnya itu mulai begini, saudara. Mulai ya elips tapi mulai mendekati lingkaran. Lama-kelamaan dia mulai mendekati lingkaran. Begini. Nah, apa yang kemudian terjadi, saudara? Anjing ini kemudian gelisah, saudara. Dan ketika dia gelisah itu pada akhirnya diberi apa saja, saudara. Diberi elips ataupun diberi lingkaran, dia tetap gelisah. Karena dia sudah kehilangan pola. Karena dia kacau, saudara. Kalau tadi dia bisa membedakan dengan jelas antara lingkaran dan elips. Tetapi ketika elipsnya ini tidak lagi jelas, ya seperti elips tapi seperti lingkaran, menyerupai lingkaran, maka dia kehilangan beda satu dengan yang lain. Nah, maka itu di dalam dunia pendidikan ini penting. Artinya bahwa seorang siswa, terutama bagi para pendidik, itu mestinya punya kemampuan atau paling tidak berupaya untuk menjelaskan kepada siswa yang ini namanya lingkaran, yang ini namanya elips. Kalau lingkaran itu jari-jarinya sama satu dengan yang lain. Kalau elips busur yang satu tidak, itu mesti dijelaskan sehingga jelas. Karena kalau tidak, mahasiswa itu tidak mengerti yang mana namanya lingkaran, yang mana namanya elips. Dua-duanya sudah hilang. Ya, tidak mampu lagi membedakan. Maka itu penting untuk mempelajari sesuatu itu dengan baik, gitu ya. Maksudnya dengan baik. Baik, ada yang ditanyakan, saudara? Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Ada, Pak. Baik. Saudara, ada yang anotasi nih baru ya. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana mendefinisi apa yang menarik ini sudah? Bagaimana mendefinisikan variabel indah, harum, dan ramah, gitu ya? Nah, ini yang seperti ini ya ditanyakan, saudara, paling tidak ditanyakan. Jadi kalau seperti saya, contoh saya, Bromo itu indah atau tidak? Dari 100 orang berapa yang mengatakan indah? Tapi kalau dari 100 itu ada 90 orang lah yang mengatakan indah, ya berarti sudah bagus, gitu ya. Kalau tidak ada yang mengatakan indah, dari
100 orang ternyata cuman 2 yang mengatakan indah, ya berarti kurang. Baik. Nah, yang kita pelajari ini apa, saudara? Yang kita pelajari di dalam penelitian itu adalah sebagian besar begini, saudara. Y sebagian besar. Y sama dengan fungsi X. Nah, ini setiap mahasiswa harus memberi contoh satu ini. Karena contohnya sangat banyak, saudara. Y sebagai fungsi X ini contohnya bisa nggak tahu, saya selama manusia masih hidup di dunia, ya dia bisa cari soalnya. Nah, saya melihat di dunia ini ada hukum. Ya. Nah, kalau kita sebagai orang yang beragama, hukum itu ya hukum Allah gitu ya. Tidak ada hukum manusia. Manusia itu tidak pernah sekalipun dan tidak punya kemampuan untuk membuat hukum. Jadi membuat hukum itu bukan wilayah manusia. Gravitasi itu sudah ada walaupun manusia belum menemukan gravitasi, gitu ya. Jadi bukan manusia cuma menemukan. Manusia mungkin mengemas. Manusia cuma menyatakannya dalam abstraksi matematis seperti itu, tapi hukumnya sudah ada. Nah, hukum di dunia ini saya lihat ada dua macam hukum. Kecuali kalau saudara bisa menemukan yang ketiga, keempat, mungkin juga masih ada. Yang satu ini yang paling Y fungsi X, ya. Jadi misalnya sebagai contoh bahwa kesehatan itu adalah fungsi gizi, gitu ya. Baik. Kesehatan adalah fungsi gizi. Yang lain silakan, siapa yang memberi contoh? Di dunia teknik boleh, di dunia penelitian yang lain, di dunia manusia, apa sebagai fungsi apa? Yang sederhana boleh, yang complicated boleh. Siapa mau mencoba? Bona, ada Bona? Ada Bona? Kamu punya ide apa? Y fungsi X, satu aja. Banyak ini. Tinggi layang-layang sebagai fungsi apa? Harga nasi pecel di Keputih fungsi apa? Banyak. Oh, tak terhingga, saudara, banyak ini. Ayo silakan Bona, coba. Halo. Di teknik banyak, di kuliah-kuliah saudara itu banyak semua. Kalau kekerasan fungsi apa? Kekerasan material fungsi apa? Dipengaruhi oleh apa? Kekerasan. Mahasiswa yang lain, Andika punya jawaban, Andika. Siapa yang punya? Misi Pak, saya boleh Pak? Silakan, Edgar silakan. Ya Pak, semisal kita ingin menguji kekerasan suatu material Pak. Misalnya ini Pak, baja, baja pelat itu Y-nya itu dijadikan sebagai kekerasannya, nanti efeknya itu dari ukurannya Pak. Boleh. Jadi kekerasan itu tergantung dari ukuran, gitu ya, fungsi ukuran. Ya Pak. Ya, bolehlah. Yang lain, kekerasan dulu, kekerasan saja dulu misalnya, fungsi apa? Mau coba Pak? Silakan. Kekerasan fungsi kedalaman ukurnya Pak. Oh, fungsi kedalaman ukurnya. Tapi yang terkait dengan material, dengan material. Izin jawab Pak. Ya, silakan. Kekerasan material tergantung pada fungsi kandungan karbon. Boleh, begitu. Yang lain, oh gitu aja saudara. Boleh, masih tetap kekerasan boleh, yang lain juga boleh. Depresi misalnya, kesehatan kehidupan secara kejiwaan tergantung dari apa? Ini sekarang, ini kebetulan ada COVID. Imunitas, saudara mungkin setiap hari dengar imunitas, tergantung dari apa, dipengaruhi oleh apa? Faktor apa yang meningkatkan imunitas? Kebiasaan sehari-hari Pak. Boleh, begitu itu semua Makanan Pak. Makanan, boleh, apalagi? Silakan, yang lain. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, baik. Apalagi umur ada hubungannya? Ada Pak. Ada ya. Ya, sekarang saya ambil contoh umpamanya lagi di
di dunia psikologi ya, di dunia psikologi. Agresi. Jadi manusia yang agresi, beringas, itu dipengaruhi oleh apa? Menurut saya oleh doktrin, Pak. Boleh, baik, oleh doktrin bisa saja. Oleh adrenalin, Pak. Spirit. Apa? Adrenalin, Pak. Boleh, dipengaruhi oleh kelenjar-kelenjar ya. Apalagi lingkungan, hormon, ya, lingkungan ya Pak. Boleh, apalagi pendidikan ada hubungannya, etnis ada hubungannya, ras ada hubungannya, kondisi iklim ada hubungannya, orang yang tinggal di daerah yang iklimnya jelek, panas itu cenderung beringas, mungkin saja. Jadi untuk satu Y ini saudara akan punya XXX banyak ya. Bahkan yang menarik saudara, saya melihat kehidupan kita ini ya seperti ini, Y fungsi X ini. Ya, kita bicara filosofi sedikit. Ini kehidupan saudara. Karir saudara, keberhasilan. Andika, mikrofonnya matikan Andika. Ya, saudara lihat ini ada Y fungsi X. Ini keberhasilan saudara. Ya. Saudara tertarik enggak dengan keberhasilan hidup saudara? Karir? Tertarik, Pak. Tertarik ya, kalau saudara waras ya mesti tertarik. Kalau saudara enggak waras ya enggak Pak, saya enggak peduli. Setiap orang peduli dengan karir hidupnya. Ini karir hidupnya, berfungsi, berkontribusi, jadi orang baik, jadi orang yang bermanfaat, jadi berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara, bagi semua manusia. Pokoknya gitu tujuannya. Ini fungsi apa keberhasilan saudara ini? Fungsi apa? Pendidikan berfungsi, pendidikan ya berfungsi, Pak. Berfungsi, lingkungan berfungsi, kesehatan saudara. Sehingga di dalam hidup ini, kalau saudara ingin berhasil, ini ya saudara, ini ada fungsi. Ini fungsi apa ini? X1, rajin belajar, X2, rajin berolahraga supaya sehat, X3, rajin mengikuti tempat-tempat di mana ada banyak informasi, X4, rajin membaca, X5, pandai berkomunikasi, X6, sehat secara emosional. Ini semua ini menentukan karir saudara. Ya. Nah, tetapi ada sesuatu yang lain yang kita tidak tahu di sini saudara. Nah, itu yang sering saya katakan, ini butuh doa ini kalau saudara orang beragama. Yang ini ya butuh doa dengan sendirinya. Tetapi jangan lupa peran saudara. Ya, nilai ujian, ini nilai ujian Y. Nilai ujian itu tergantung dari apa saudara? Ada hubungannya dengan intelijensia saudara? Ada hubungannya nilainya itu? Anak pintar, anak enggak? Ada hubungannya? Tentu ya, tentu. Ada hubungannya dengan jam belajar, berapa lama saudara belajar? Ada hubungannya? Baik. Ada hubungannya dengan ikut atau tidak ikut kuliah? Ada hubungannya dengan punya buku atau tidak punya? Ada hubungannya tidak dengan sering mengerjakan soal atau tidak? Ada hubungannya tidak dengan punya teman yang pintar kemudian saudara sering belajar bersama? Ada hubungannya tidak dengan katakanlah mencari soal-soal lama gitu ya, mengakses internet, ini semua, ini keberhasilan saudara. Ya, ini dan ini dan ini dan ini itu peran saudara. Jalankan itu dengan baik, jalankan dengan baik. Nah, tetapi setelah itu di sini ada lagi saudara. Nah, saya melihat begini, saudara boleh sepakat atau tidak dengan saya. Ini ada doa. Ini doa ini. Tetapi jangan di sini doa. Jadi jumlah belajar doa saja enggak pakai belajar, gitu ya. Jadi ikut kuliah enggak pernah ikut kuliah cuma doa, enggak bisa yang ini. Nah, keberhasilan saudara saya kira begini di dalam kehidupan. Nah, yang X1, X2, X3 yang berada dalam wilayah saudara kerjakan dengan baik. Ya, sehingga nanti di dalam kehidupan ini saudara rasanya itu enggak pernah aku ini ya lumayan lah, paling tidak saya ini sudah berbuat sesuatu.
Karena tidak enak saudara kalau di dalam hidup ini saudara merasa kalau saudara itu tidak berbuat. Saudara belum berbuat, saudara akan lebih sering menyalahkan diri sendiri nanti. Tetapi kalau semuanya sudah saudara lakukan, kewajiban-kewajiban saudara ini dilakukan dengan baik. Nanti kalau saudara bekerja juga begitu, gitu ya. Mengerjakan pekerjaan dengan baik, amanah, jujur, kontributif, kerjakan dengan baik. Kalau itu sudah dikerjakan dengan baik, sudah tidak usah mikir tentang hidup gitu ya. Sudah serahkan kepada Yang Maha Kuasa, tetapi kewajiban saudara sudah dikerjakan dengan baik. Karena kalau tidak, karena banyak orang gitu ya, yang semua itu ya sudahlah, pasrah lah Pak. Lo belum mengerjakan kalau sudah pasrah. Harus dikerjakan dulu baru pasrah. Baik. Nah kemudian yang satu saudara ini hukum itu ya, seperti di penelitian saudara yang saudara carikan ini. Saudara cari itu Y fungsi X ini. Jadi tadi misalnya di dalam ayam ini apa ini? Apa ini? Di mana Y fungsi X-nya? Apakah gizi sebagai fungsi dari jenis ayam? Oh bukan saudara. Soalnya itu kandungan itu cuma angkanya, tetapi ininya Y fungsi X-nya adalah apakah gizi dari telur, gizi dari telur sebagai fungsi apa? Jenis itu. Jenis ayam ya. Gizi dari telur sebagai fungsi jenis ayam. Nah, saya mencari dengan cara seperti itu tadi. Tapi bukan proteinnya, bukan itu gizi di sini. Jadi judulnya itu adalah apakah jenis ayam itu adalah dipengaruhi oleh gizi daripada telur ayam dipengaruhi oleh jenis. Ya. Nah yang lain saudara, yang saya istilahkan dengan ini, esensi kodrati suatu entitas, mungkin bahasanya agak melip sendiri, tidak apa-apa saudara. Entitas ini apa ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa ini? Siapa yang tahu? Entity. Ya, entity ya, entity. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Indonesia entitas. Apa entitas itu? Pokoknya sesuatu yang ada. Apa saja yang ada. Jadi saudara ini ya entitas, saya entitas lemari, dunia, pohon, pokoknya yang ada, yang eksis. Sesuatu yang hadir di dunia yang eksis, entitas. Esensi kodrati suatu entitas. The essence itu saripati saudara. Ya, saripati, dia kodrat. Kodrati itu memang sudah begitu. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya lahir di dunia dan menemukan dia sudah begitu. Itu yang saya istilahkan dengan esensi kodrati suatu entitas. Misalnya saudara menemukan durian yang kulitnya berduri ini, ya, ini durian di dalamnya. Kenapa? Kok begini? Kenapa? Nah, tidak usah diurus itu sudah esensi kodratnya, ya. Kalau ada kucing berkaki 4, kalau ayam berkaki 2, ayam bertelur, kucing beranak, seperti itu, ya. Jadi itu esensi kodrati yang tidak lagi jadi masalah, sudah diterima. Nah, siapa yang menentukan begini? Ini pun manusia tidak bisa masuk ini, saudara. Ada saudara orang yang buat melon itu saudara, yang bentuknya kotak begini ya. Karena jadi cetak begitu, jadi masih kecil dimasukkan ke dalam cetakan, gini kemudian dia tumbuh. Tetapi itu bukan mengubah, dia cuma ya modifikasi saja. Yang dilakukan manusia ini tidak lebih cuma modifikasi, restrukturisasi, gitu ya. Kemudian menambah sesuatu, menggabungkan, tetapi tidak pernah menciptakan. Jadi kalau ada istilah kreativitas itu sebetulnya kalau saya punya pertanyaan, manusia ini pernah tidak menciptakan sesuatu? Bringing something from nothing, bisa enggak manusia menciptakan? Kadang-kadang kita begitu, kita selalu mengatakan bahwa ini buatannya ini, padahal tidak, gitu ya. Tidak ada yang bisa diciptakan manusia. Manusia itu tidak lebih cuma melihat di sekitarnya, mengambil sesuatu yang ada di sekitarnya, kemudian memodifikasi, mengubah, menggabungkan, restrukturisasi dan sebagainya, tetapi bukan menciptakan. Ya. Jadi seperti ini dia cuma mengubah saja sedikit. Tapi mencipta itu saya kira bukan kemampuan yang ada di dalam wilayah manusia. Jadi manusia itu bisa inovasi dan sebagainya, tapi
kreasi, membuat sesuatu dari sesuatu yang tidak ada gitu. Create something itu artinya menciptakan gitu. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Belum? Nah, saya lanjutkan dengan ini. Ya. Saya lanjutkan dengan, nah ini saya minta saudara semua untuk punya jawaban, karena jawabannya ini banyak, saudara. Nah, kalau saya teruskan mungkin bisa ratusan kalau tidak ribuan. Ya. Nah, kita ini diharapkan, saudara, ya manusia mestinya diharapkan mampu untuk berpikir yang ini, saudara, yang sistematis, berpikir kritis, berpikir analitis. Analitis dan kritis ini sebenarnya mirip. Ya. Saudara pernah mendengar kata-kata analisis itu ya? Pernah ya? Iya. Dugaan saya saudara salah mesti mengartikannya, dugaan saya. Coba. Siapa yang jawab? Artinya apa, saudara? Dianalisis itu artinya diapakan? Silakan setiap orang. Adi Wicaksono, kamu punya ide apa, Adi? Ada Adi Wicaksono? Ada, Pak. Apa? Dianalisis itu diapakan, Adi? Silakan aja, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Silakan aja yang ada di pikiranmu sekarang apa dianalisis? Diapakan? Diamati, Pak, dilihat. Boleh diamati yang lain. Abi Surya, analisis apa? Analisis itu Diapakan? memperhatikan yang apa akan kita ya kurang lebih kayak Adi Pak, diperhatikan dan Diperhatikan, boleh. Firlana apa, Firlana? Kalau saya lebih ke ditelaah, Pak. Ditelaah, boleh. Bahasa bagus mutolaah itu. RC. Apa RC diapakan? Kalau saya analisis itu kayak menyelidiki lagi gitu Pak, lebih dalam. Boleh, tapi kurang tepat, tapi boleh. Hilmi. Ada Hilmi? Iya, Pak. Ya, analisis ya kurang lebih sama sih Pak kayak yang sebelumnya diamati. Nggak boleh sama, ngarang aja. Nggak boleh sama, ngarang. Masa nggak? Satu apa ya? Ya apa ya, diapakan? Dicoret? Diuji mungkin Pak, diuji. Diuji. Rizka, punya ide apa Rizka? Mungkin proses mengamati. Pengamatan. Pengamatan, ya. Talita punya ide apa? Mungkin diobservasi, Pak. Boleh. Siapa lagi? Tarik. Ya bahkan Tarik dianalisis. Menurut saya dia tuh kayak menganalisa suatu peristiwa yang udah ada, Pak. Jadi kayak iya, diapakan? Dianalisis. Masalahannya tuh dicari lagi gitu loh. Oh, mencari ulang akar permasalahan gitu ya? Boleh. Tetapi arti sebenarnya bukan itu, saudara. Arti sebenarnya kalau dianalisis itu diurai. Itu artian, saudara pernah mendengar literary meaning, ya. Artian kalau bahasa Indonesia, artian harfiah. Pernah tahu saudara ya? Bahasa ini ya? Ini bahasa Indonesia, artian harfiah. Atau kalau bahasa Inggris, literary meaning. Maksudnya literer. Arti yang sebenarnya, kalau saudara lihat di kamus, gitu ya, harfiah. Arti yang sebenarnya ini diurai atau dipilah. Ya, kalau bahasa Inggris, nah ini kebetulan analisis ini karena banyak mahasiswa yang salah. Saya kira pernah saya tanya saudara analisis, belum ya? Banyak mahasiswa yang membaca salah, bukan cuma mahasiswa, saya juga sama. Kalau begini nih, siapa ini? Talita, ada Talita? Ada, Pak. Ada. Kamu kalau baca begini nih apa, Talita? Yang ini apa, yang atas ini bacanya apa? To analyze. To analyze, ya baik. Kalau yang bawah ini apa? Nah ini yang biasanya sering salah. Yang ini apa? Ini noun ya? Ini noun. Ini apa ini? Verbal ya. Ini kata kerja. Ini noun atau nomina bahasa Indonesia. Ini kata benda. Ini apa bacanya Talita? Analisis. Apa? Analisis, Pak. Analisis ya, sebagian besar baca begitu, tidak cuma mahasiswa. Oh, sebagian besar. Nah, saya sarankan saudara, ya saya saran kenapa? Ya, saudara kalau sebagai calon ilmuwan lah, itu harus hati-hati.
Kalau sudah hati-hati tapi ternyata salah bagaimana Pak? Ya sudah, seperti itu tadi, X1, X2, tetapi hati-hati. Nah saudara lihat ini nanti, apalagi kalau sekarang kan relatif mudah saudara ya. Saudara tinggal buka di Google saja saudara dapat. Gimana bacanya? Yang ini to analyze, ya. Yang ini analysis, bacanya begitu. Ya enggak ada I, enggak ada. Sama dengan yang begini, saudara tahu ini bacanya apa ini? Wah ini sering saudara, yang ini bacanya apa ini? Sergio, bacanya apa ini Sergio? Miracle, Pak. Miracle, baik, betul saudara. Miracle, karena sebagian besar ada yang baca miracle, tapi bacanya miracle. Ya, kenapa kok begitu? Ya lihat saja di bacaan itu. Sekarang malah bagus saudara ya. Bagusnya apa? Karena zaman saya belajar bahasa Inggris dulu sulit saudara, karena semua ini mesti saudara lihat di kamus. Saudara enggak punya apanya loudspeaker yang begini, yang kalau saudara tekan terus bunyi itu. Tidak ada di zaman saya. Sehingga saudara mesti belajarnya di kamus. Ya. Analisis ini apa ini analisis ini? Analisis ini adalah mengurai. Ya. Jadi sesuatu itu diurai. Sehingga seseorang, terutama ini para insinyur ini saudara. Para insinyur itu kalau berpikir itu mesti analitis ini. Jadi kalau ada soal gini ya, ada soal, itu kemudian diurai. Soal ini dipilah-pilah gini. Kemudian diselesaikan satu persatu. Nah itu berpikir analitis. Ya. Katakanlah misalnya sekarang pembangkit listrik, saudara. Pembangkit listrik. Itu ada apa saudara? Ada bahan bakar. Ya kan gitu ya? Nah ini bahan bakar. Kemudian ada apa lagi saudara? Ada ketel. Gitu ya. Kemudian nanti ada perpipaan, kemudian ada turbin, kemudian ada generator. Ini satu-satu mikirnya itu, bukan sekaligus dijadikan masalah, karena ini cara berpikir yang baik, dan ini sejak dulu saudara. Sejak dulu orang berpikir begini nih. Maksudnya bukan modern, bukan baru saja, enggak. Jadi para ilmuwan di masa yang lalu pun juga berpikir analitis. Kalau punya soal, itu soalnya dibagi-bagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya. Kemudian soal yang nomor 1 ini dibagi lagi, lebih kecil lagi. Termasuk kalau saudara mau menulis, walaupun kadang-kadang tidak selalu langkahnya seperti itu. Tapi saya kira langkah yang baik. Kalau menulis itu ya, misalnya nanti menulis tugas akhir ya, saudara punya berapa chapter? 5 chapter ya. 1 chapter, 2 chapter, 3 chapter. Jadi ini pendahuluan, ini studi kemustakaan, ini metodologi, ini pembahasan dan data, ini kesimpulan misalnya. Ya. Kemudian yang 1 ini isinya apa? Saudara siapkan. 1 ini pendahuluan isinya apa? Nanti ini untuk nomor 1 ini saudara sudah punya, ini isinya apa lagi? Ini. Kalau saudara bisa membuat begini, nanti tulisan saudara akan punya struktur yang baik, dan saudara akan lebih cepat untuk menyelesaikan. Ini juga gitu, ini dipilah lagi. Nah ini analitis, begini ini analitis. Berpikir analitis, istilahnya gitu. Para insinyur adalah orang-orang yang terbiasa dengan berpikir analitis. Insinyur-insinyur itu biasa gitu. Nah lawannya berpikir sintesis. Sintesis ya, biasanya para filosof yang begini. Jadi mikirnya itu sekaligus dalam bentuk keseluruhan, bukan dipreteli satu persatu. Di dalam negara itu misalnya ya, di dalam negara para menteri itu berpikirnya analitis. Maka itu kementerian itu kan ada perhubungan, perikanan, perumahan rakyat, sosial, peranan wanita. Ini satu-satu. Siapa yang menggabung ini saudara? Nah, ini Pak Presidennya ini. Ini yang menggabung semua ini. Maka itu memang dibutuhkan satu kemampuan yang luar biasa. Nah, yang di Departemen Perhubungan mikirnya ya cuma Departemen Perhubungan saja. Dia tidak mikirkan tentang perikanan atau tentang dalam negeri, ya cuma ini. Nah, ini yang begini berpikir analitis. Kemudian juga ada yang berpikir sistematis, melihat sesuatu itu di dalam sistem. Jadi ini walaupun ini nanti sebagai analitis ini dipreteli, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari sistem. Dari bagian sistem itu, kalau lihat sistem itu biasanya dicirikan, saudara punya input, ada inputnya, kemudian ini ada sistem di sini masuk ke dalam sistem, kemudian ada output.
Itu ada elemen daripada sistem itu, ada input, ada output, kemudian ada sistem yang merubah input menjadi output. Di sini ada peranan manusia, ada informasi, ada teknologi. Semua itu mesti dilihat di dalam satu sistem. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Baik, nah saya lanjutkan dengan ini, saudara. Ya, saya beri contoh ini tentang berpikir sistematis ini. Nah, contohnya sederhana. Saya berharap tidak saudara tertawakan, walaupun saya yakin saudara tidak akan tertawa. Karena contohnya ini cuma sederhana, saudara cuma minum kopi saja, ya, minum kopi saja. Tetapi contoh yang sederhana ini memuat semua saudara barangkali cara berpikir yang sistematis, yang kritis dan analitis di dalam contoh yang sederhana. Ya, saudara punya soal seperti ini, saudara. Biasa saudara minum kopi, ini saya punya cangkir, ini kemudian saya punya kopi, kemudian saya minum setiap hari dan tidak ada masalah, sehingga pada suatu hari saya minum dan rasanya kok tidak seenak biasanya. Nah, kita akan melihat secara brainstorming aja dulu. Saudara keluarkan ide apa saja yang terkait dengan kopi yang tidak enak ini, karena apa? Apa yang menyebabkan kopi saya ini kok tidak seenak biasanya? Saya mau menjawab, Pak. Silakan, Brian. Satu saja, Brian. Menurut saya karena lidah sudah terbiasa dengan rasa kopi yang diminum berkali-kali itu, Pak. Ya, kenapa hari ini kok bisa tidak enak? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi saya biasa minum itu, tiba-tiba kok hari ini, loh, kok enggak enak ya? Saya nyoba jawab, Pak. Silakan, Ari. Satu saja. Kok jenis kopinya beda? Boleh. Yang lain. Izin jawab. Silakan, Muhammad Adim. Kalau menurut saya mungkin lagi sakit, Pak. Jadi kemampuan untuk merasa berkurang. Baik. Lain terus, yang lain silakan. Brian. Kualitas biji kopi ya, Pak. Apanya? Kualitas biji kopi ya mungkin. Boleh. Rafif punya ide apa? Tidak di brew dengan baik atau tidak diproses dengan baik. Baik. Siapa lagi? Fauzan. Hari ini ada gempa di Surabaya, Pak. Boleh. Yuwana. Mungkin kadar gulanya, Pak, juga. Baik, Yusuf. Ayo terus. Mungkin cangkirnya kotor, Pak. Baik, Muhammad Sapai Rahman ya. Pengaduknya, Pak. Bona. Baik, Cahyani. Mungkin tenggorokannya lagi sakit, Pak. Baik, Farhan. Kurang gula, Pak. Baik, Harvin. Ngaduknya kurang kenceng, Pak. Hilmi. Suhu airnya, Pak, kurang. Baik, semua itu, tetapi yang berpikir seperti itu tadi itu saudara, tidak sistematis. Ya, tidak sistematis. Betul, tapi tidak sistematis. Ini kalau saya tampilkan gambar ini ya. Ya. Sebentar saudara. Saya kalau saudara lihat gambar ini ya, saudara melihat gambarnya. Iya, Pak. Ya, saudara lihat. Oh, ini macam-macam ini, saudara. Ini semua terkait dengan kopi hari ini tidak seenak biasanya. Ya. Tadi saudara ada yang menjawab apa? Jenis kopinya ya. Baik. Ada yang menjawab lagi sakit, ya, suasananya tidak bahagia. Ada yang menjawab takarannya tidak cocok. Ya. Jadi ini semua ini kalau saudara lihat ini terkait dengan kopi yang tidak enak. Nah, sekarang kalau saya buat secara sistematis, saudara. Sistematis itu artinya apa? Sistematis itu
satu-satu dulu ya. Jadi tadi saudara pindah dari satu bagian ke bagian yang lain. Tetapi sekarang saya ingin melihat satu bagian yang kita analisis kemudian baru pindah kalau sudah selesai. Bagian yang kita lihat ini adalah kopi itu, buat kopi itu ada apanya sih? Yang pertama kali ada bahannya gitu ya. Ada bahan ya. Ada bahan untuk buat kopi. Kemudian ada apa lagi? Ini yang rubrik besarnya bahan, ada apa lagi? Proses buatnya gitu ya. Ada lagi saudara selain bahan dan proses? Ada penyajian enggak? Atau yang lain-lain gitu ya. Yang suasana atau yang ini bisa saudara tambahkan lain-lain. Dan bisa lagi lainnya. Sekarang saya konsentrasi di sini saja. Ini berpikir sistematis. Saya cuma mau lihat bahan saja. Jangan masuk di proses. Jangan masuk di lain-lain. Bahannya apa kopi itu? Satu, bahannya ya kopi bubuk gitu ya. Baik, yang kedua apa lagi saudara? Ada gula. Ada apa lagi? Air panas. Air, baik, ada air. Kemudian ada apa? Creamer kalau mau, susu dan sebagainya. Kalau memang mau ditambahkan. Kemudian ada mungkin rempah-rempah kalau mau, ya apa namanya, kayu manis, cengkeh, kapulaga kalau mau, jahe gitu ya, kopi jahe. Dan sudah ini. Ada lagi yang lain? Enggak kan? Sudah ini aja. Ya. Nah sekarang saya ingin saudara lihat ini, apa namanya, dari bahan nggak boleh ke proses. Jangan lihat lain, tapi dari bahan. Dan saya hanya ingin saudara melihat cuma kopi ini saja. Saya ingin saudara cuma melihat kopi saja. Kenapa kok kopi hari ini tidak seenak yang kemarin? Dari kopi saja. Siapa yang punya jawaban? Jangan pindah yang lain, cuma kopi saja. Dari biji kopi ya Pak? Biji kopinya, kenapa memangnya? Kualitasnya mungkin Pak tidak terjaga. Iya, kenapa memangnya? Maksudnya kualitasnya berbeda. Iya, apa yang menyebabkan perbedaan? Betul, sudah apa? Beri contoh. Saya Pak mungkin Pak. Silakan. Iya, silakan. Bapak mungkin di hari pertama, kedua, ketiga masih oke rasanya Pak. Mungkin di hari keempat udah expire mungkin. Oh baik, kopinya sudah expire. Boleh. Lagi yang lain. Beda merek. Kopi loh ya. Nggak boleh pindah yang lain loh ya. Kopi saja. Ngambil distributor yang beda Pak. Distributor yang beda. Oke, boleh. Kopinya dari jenis kopi Pak. Jenis gitu ya. Sekarang kalau saya berhenti di jenis, ya, saya berhenti di jenis. Sebentar dulu, saya ambil pen saya. Kalau saya beri jenis, beri contoh Cahyani, beri contoh jenis kopi. Itu kopi apa? Kapal api, kopi Bali gitu ya? Kopi Aceh yang gitu-gitu Pak. Itu ya, nanti dulu. Coba jenis loh ya, jenis. Kecuali kalau kopi Aceh itu jenis. Beri contoh jenis Cahyani yang terkenal di sekitar kita. Kopi itu jenis, bukan mereknya loh, bukan kapal api, terus kopi apa namanya cap gajah mungkur, bukan itu. Kopi apa Aceh jenis? sama Kopi Aceh itu termasuk jenis ya? Nah, saya nggak tahu. Kalau memang jenis ya boleh. Tetapi yang umum, ada yang tahu yang umum? Robusta mungkin Pak. Robusta. Yang satunya lagi apa yang terkenal? Arabica. Ya. Arabica. Robusta, Arabica. Nah ini jenis. Ya. Nah sekarang, katakanlah saya masih bicara apa ini? Kopi. Kemudian ini ada jenis. Gini ya. Seperti contoh saya tadi, gini, kemudian ini jenis. Oh, ini masih ada lagi yang lain, tapi saya berhenti dulu di sini. Ini saya berhenti dulu. Ini ada yang lain nih. Jenis, kemudian di sini ada jenis. Nah, Cahyani mengatakan kopi Aceh. Saya tidak tahu apakah itu jenis. Maksudnya spesies yang berbeda. Jenis, ini Arabica, kemudian ini Robusta. Nah, sekarang saya tanya, bisa enggak kopi saya hari ini tidak seenak biasanya, tetapi jenis kopinya sama. Jadi tadi kopinya itu tidak enak atau berbeda rasanya karena biasanya saya pakai kopi
Arabica, hari ini ganti kopi Robusta. Nah ternyata setelah dicek, kopinya itu masih tetap sama, masih kopi Robusta sama, tapi rasanya berbeda. Karena apa? Saya mungkin Pak mau Silakan, ya silakan Arsi, silakan. Panennya berbeda Pak. Jadi yang pertama itu mungkin panen merah, panen pertama. Yang kedua itu panennya panen akhiruda. Jadi campur gitu, kopi yang merah, yang hijau itu dipanen. Baik. Kopinya sama tapi cara panennya yang berbeda. Baik. Yang lain lagi, ini setiap mahasiswa harus punya satu khusus untuk kopi Robusta ini, satu setiap mahasiswa. Apalagi? Saya coba Pak. Bona silakan. Oh, enggak boleh Bona, enggak boleh. Karena apa Bona? Enggak boleh karena apa? Bukan, enggak boleh karena apa? Ini Bona. Masih proses. Nanti masuk sini dia. Paham saudara ya? Nanti, takaran itu kan berperan Pak di dalam. Oh iya sangat. Tapi tidak sistematis kita kalau berpikir begitu. Pindah kita dari sini ke sini. Paham saudara? Maka itu saya beri contoh yang sederhana tapi memuat semua anatomi tentang soal ini. Jadi saudara konsentrasi di bahan dulu. Jangan pindah. Nanti kalau bahannya itu ternyata setelah saudara teliti, bahannya ini persis sama. Nah mungkin dia diproses. Baru kita masuk, wah ini proses ini panjang dan lebar. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan hari ini. Nanti saya lanjutkan pertemuan kita yang akan datang. Saya kembali ke bahan. Nah ini ternyata bahan ada kopinya. Nah kopi ini yang saya teliti. Ternyata kopi ini mungkin jenisnya yang berbeda. Ternyata ketika saya teliti jenisnya sama. Masih sama-sama Robusta. Nah tapi teman saudara tadi mengatakan ya kopinya sama-sama Robusta. Tetapi panennya lain. Kopi itu diambil dengan panen yang berbeda. Baik. Yang lain lagi apa? Bibit mulanya Pak. Apanya? Silakan siapa ini? Fitriana. Apa? Bibit Pak. Siapa ini Lutfi? Oke, bibitnya yang berbeda, tetapi sama Lutfi. Bahwa dan dikatakan Robusta, kecuali kalau saudara bisa menjelaskan. Penyimpanannya Pak, terus penyimpanan. Baik, penyimpanannya yang berbeda. Ya, tadi sudah dikatakan expired. Penyimpanannya yang berbeda boleh. Tadi siapa tadi? Fitriana punya jawaban. Tadi Pak bibit. Bibit ini yang tadi yang siapa tadi yang tadi? Saya Pak, Reza Pak. Reza, bukan ada yang putri siapa ya? Ini Pak, saya Pak mau jawab Pak. Ya Dimas silakan boleh, silakan. Mungkin kesehatan tanamannya Pak. Boleh. Ya, yang satu nih sama-sama Robusta, yang satu sehat, yang satu tidak. Apalagi begitu saudara ya. Ya silakan siapa Yusuf? Ya silakan Yusuf. Asalnya bisa coba. Boleh, asalnya apa? Beri contoh tapi asalnya apa? Asal dari kopinya misalnya yang satunya dari Aceh, satunya dari Papua gitu Pak. Boleh ya. Jadi Robusta Aceh, Robusta Papua bisa. Apalagi kalau asal apalagi selain Aceh, Papua, yang lain lagi? Yang satu dari mana? Pegunungan Pak. Baik, yang satu dari pegunungan, yang satu dari dataran rendah. Baik. Tarik punya jawaban apa Tarik? Mungkin dari iklimnya juga Pak. Boleh, baik. Tarik. Ya, baik. Siapa yang lain? Ini saya masih di sini loh saudara. Masih di kopi dan Robusta. Masih belum selesai. Oh, masih panjang. Saya coba menjawab Pak. Silakan. Ya, mungkin waktu penanamannya Pak. Bagaimana itu? Jadi yang satu mungkin pakai pupuk organik, yang satu pakai. Baik. Itu saudara. Itu sama-sama Robusta. Sama, tapi cara penanamannya yang berbeda. Jadi ini apalagi coba cara penanaman. Berhenti di cara penanaman. Apa? Siapa yang punya ide? Pak, saya Pak, mungkin. Ya, sebentar siapa tadi? Ersi, ya. Iya Pak, saya coba ya Pak ya. Mungkin di sini ya, nanti dulu Ersi coba yang mana? Cara penanaman atau lain? Cara penanamannya. Apa? Mungkin tadi bilang teman saudara mengatakan apa? Pupuk yang digunakan ya? Iya, Nah, kalau menurut saya mungkin cara penanamannya itu pas ditanam kadar cahaya atau kelembapan yang diserap sama kopi itu beda gitu Pak. Boleh. Ya, apalagi kalau masih tetap ini saja cara penanaman, apalagi masih tetap cara penanaman. Nah, saudara bisa membayangkan kalau cara saya berpikir begini, saudara bayangkan nanti ini kan jadi lengkap saudara. Ya,
Tidak ada faktor-faktor yang dilepaskan karena saya berhenti dulu sini. Dan untuk menyelesaikan satu soal kadang-kadang kita perlu begini. Karena kalau ini saudara bilang ini sudah sama kopinya sudah. Nah, akhirnya enggak, saudara tidak bisa menemukan di mana itu soalnya. Cara penanaman ada lagi yang punya ide. Menghadap timur, menghadap barat ada hubungannya. Jarak satu dengan yang lain ada hubungannya. Tentu ada, Pak. Ditanami sesuatu yang lain di sini tidak ditanami ada hubungannya. Iya, Pak. Iya begitu saudara, begitu. Dari satu saja saudara bisa dapat yang lain. Apalagi masih di jenis, apalagi jenis kopinya ternyata sama-sama robusta, cara penanamannya juga sama. Apalagi jangan cuma lihat tanaman saudara, ya jangan lihat tanaman. Tadi yang saya tampilkan di belakang tadi, ya. Jangan lihat tanaman, saudara lihat ini makanya saudara lihat ini, ya lihat ini tanamannya, lihat ini saudara, gitu. Coba apa yang bisa saudara tambahkan? Pengolahan dari kopinya, Pak. Oh, enggak boleh. Oh ya, atau gimana? Pengolahan yang mana dulu? Itu Pak mana? dari biji yang mentah ke siap santap. Oh gitu, Pak. Baik. Diapakan? Saudara punya ide diapakan? Mungkin penjemurannya kan ada yang waktu cuaca panas itu lebih cepat kering. Itu boleh karena masih terkait dengan kopi. Ya. Jadi ketika saudara menyiapkan kopi, ini ada kopi ada buahnya itu saudara ya masih ada kulitnya. Kemudian dikupas kulitnya, kadang-kadang kulitnya sekarang juga dimanfaatkan saudara, karena katanya kandungan kopinya juga masih tinggi kulitnya. Kemudian dimasukkan di sini, kemudian disangrai saudara. Nah kalau saudara mendengar kata-kata sangrai, saudara teringat apa? Proses Pak. Suhu Pak. Iya suhu, tapi bukan di proses pembuatan loh, ini proses pembuatan kopi. Di sini ini ada proses untuk menyiapkan kopi, berbeda saudara. Ini buat kopi, maksud saya gitu. Ini buat pembuatan kopi. Ini di sini suhu, apalagi durasinya. Waktu roastingannya, Pak. Apa? Waktu roastingannya, Pak. Baik, seperti itu. Apalagi ada lagi yang punya ide? Mungkin prosesnya, Pak, ada yang di oven mungkin. Boleh, cara dia dong. Apa ini pakai kompor biasa atau di oven pakai tekanan vakum? Gitu ya. Iya. Oh, itu saudara. Lalu apa lagi? Ini loh tadi gambar ini saudara. Ini. Jadi ini proses apa? Penggilingannya gitu ya. Gimana cara menggilingnya? Kemudian kalau saudara dengar kata-kata gilingan, saudara teringat apa? Saudara teringat halusannya, Pak, kekasarannya. Halusannya, baik. Granulasi gitu ya, halus atau tidak? Oh ini belum buat. Baru menyiapkan kopinya. Jadi jenis kopinya, kemudian apa saudara? Kemudian cara pengambilan, cara penuaiannya, cara pemupukannya, cara penanamannya, kemudian diambil kopinya, cara dikeringkan, cara untuk disangrai, tekanannya, temperaturnya, ya, kemudian mulai digiling, cara penggilingannya, kehalusannya semua, saudara baru dapat kopi. Ya. Di sini kopi. Kemudian setelah itu saudara punya apa? Gula. Setelah itu saudara punya air. Nah, ternyata kalau saudara lihat dari bahan persis sama, saudara. Gimana untuk menjamin bahannya sama? Nah, ternyata ini saudara masukkan di dalam apa? Tempat yang kedap gitu ya. Nah, ini kopi yang di sini nih, yang kemarin saudara ambil ya dari sini, saudara. Hari ini juga dari yang sama. Sehingga mungkin kalau dari ingredient kopi ini mestinya ya sama. Ya. Mestinya kalau ini dari tempat yang sama. Kalau gitu berarti bukan dari kopi, tetapi mungkin dari proses. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini. Nanti tentang proses dan ini saya lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Karena waktunya sudah hampir habis. Ada yang ditanyakan. Nah ini yang dikatakan berpikir apa saudara? Sistematis, kritis, dan analitis. Ini tadi saudara mikirnya satu-satu, pokoknya lompat ini. Untuk tahap pertama, saudara boleh saja melakukan brainstorming seperti itu. Pokoknya tidak pakai mikir. Ini ikut kelompok apa gitu ya. Tadi ada yang mengatakan orangnya lagi sakit. Nah betul. Tetapi lagi sakit tidak boleh dimasukkan bahan. Nah karena tidak sistematis yang begitu. Nah pada fase brainstorming ini saudara mengeluarkan ide sebanyak mungkin.
sambil merenung-renung. Pada fase ini dibutuhkan kreativitas. Kalau saya mau menggunakan istilah kreativitas, artinya apa saudara? Jangan takut-takut punya ide. Ya, misalnya kopi ini tidak enak rasanya karena terjadi perang, umpamanya saja di Timur Tengah. Masuk akal atau enggak masuk akal, saudara? Bisa enggak itu? Bisa, Pak. Bisa saja, bisa saja. Ini bisa saja. Kopi ini tidak merasa tidak enak karena teman saya misalnya pindah kota. Bisa saja. Pada fase brainstorming ini, saudara keluarkan semua ide, jangan takut-takut. Walaupun kelihatannya ide yang mediocre atau trivial, ide yang barangkali tidak bermutu. Bukan saatnya sekarang. Karena kalau saudara batasi, nanti tidak keluar idenya. Ya. Sama dengan kalau saudara menulis, saudara. Saudara kalau mencoba menulis tertentu, entah itu karangan atau tidak tahu apalah, saudara ingin menulis, untuk langkah yang pertama itu, kalau saya paling tidak begitu. Walaupun saya tidak ahli menulis, tetapi kalau saya menulis, untuk fase yang pertama itu pokoknya saya tulis saja dulu. Saya tidak terlalu memperhatikan tentang isi atau tentang, saya tulis saja dulu. Yang penting ide harus keluar dulu. Harus keluar dengan cepat. Nanti kalau sudah dapat, kemudian mulai diperbaiki sedikit demi sedikit, saudara. Ya, kemudian ini kalau nggak cocok paragrafnya dipindahkan. Kemudian kalau sudah jadi, dalam artian yang bagus, kemudian kata-katanya mulai dipilih. Kata-katanya kalau bisa yang lebih bagus. Jangan diulang kata-kata yang sama terus-menerus. Ini sini kelenjar, di sini kelenjar, di sini kelenjar, di sini. Gitu. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya stop sharing. Sampai di sini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.